Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita sekarang tentang berdagang ke Syam. Ya. Sebelumnya Rasulullah SAW itu dirawat dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, dalam asuhan pamannya ini Abu Thalib, beliau berdagang ke Syam. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Perdagangan ke Syam merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu. Jadi zaman dulu aja orang jualannya itu udah keluar negeri, dagangnya, bisnisnya sudah luar negeri. Kalau zaman sekarang ada namanya eksim. Apa bu? Eksim, ekspor, impor. Zaman dulu udah dagang ke luar negeri ya, perjualan bisnis ke luar negeri. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Perdagangan ke Syam merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Quraisy. Ada namanya surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy apa surah Quraisy? Surah Quraisy. Jadi Allah menggambarkan kebiasaan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin. Ya, syita itu musim dingin dan musim panas, as-shayf. Musim dingin dan musim panas. Di sana syita was-shayf. Syita itu musim dingin, as-shayf musim panas. Ya. Dalam musim dingin dan musim panas itu mereka melakukan perjalanan. Musim dingin di Timur Tengah, di Mesir khususnya itu sampai mencapai 5 derajat. Itu di kota Kairo itu sampai 5 derajat. Dingin apa dingin? Lumayan ya. Di Indonesia yang Pangalengan atau Puncak itu 20 sampai di bawahnya lagi 16 derajat ya. 16 derajat. Nah, ini sampai 5 dingin. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini. Ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah. Ya. Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi ketika Allah membuat mereka kenyang dan membuat mereka aman, Allah bilang hendaklah mereka beribadah. Dikasih fasilitas dulu apa disuruh dulu? Kasih fasilitas dulu. Kita dikasih udara, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan dan kasih hidup, kemudian dikasih tadi, dikasih makan,
dan dikasih rasa Allah. Masya Allah. Doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqarruhu ila adzabin nar wa bi'sal. Surat Nawan Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Masya Allah. Sekarang kita lihat buah apa yang nggak ada di sana. Iya Bu, luar biasa. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima. Jadi permohonan dan doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan, diterima. Masya Allah. Enak ya kalau kita memohon, berdoa, dikabulkan. Semoga Allah kabulkan semua doa kita. Tetapi siapa yang kufur, nah ada ancaman juga ya, Allah kabulkan. Tetapi siapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga dia bersenang-senang menikmati rizki itu bagi mereka sementara di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ketika Allah mengabulkan doa kita, memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, syaratnya satu, jangan kufur. Jangan kufur. Kalau kufur, kelar. Nah, jadi Allah berikan keamanan dan kecukupan, kesejahteraan. Orang kalau sejahtera, aman, hidupnya nyaman, tenang, mau ibadah enak. Kayak kemarin kita bahas kan, mau sholat keringetan, ya kan? Coba kalau punya AC, enak nggak? Semoga semua punya AC. Di surga nanti nggak perlu AC, nggak perlu AC, adem di sana, ya. Nggak panas, nggak juga dingin, nggak dingin banget juga nggak, enak suasana di surga. Semoga kita masuk surga. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang ini bermakna karenanya Abraha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya sebelum Allah jadi kisahnya sebelum ini adalah Allah menghancurkan Abraha. Allah menghancurkan Abraha. Dari mana dia? Sudah pernah kita bahas, dari Yaman. Dari Yaman ya. Terkait perintah di ayat yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Bu, saya doakan ibu bisa haji, bisa umroh. Terus baca doa itu di depan Ka'bah. Saya baca itu dalam sholat sunnah ya, nangis bu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah Tuhan rumah ini. Rumahnya ada di depan kita. Terharu nggak? Tapi kita perlu memaknai. Kita maknai. Kita lagi sholat, kita baca ayat itu, kita maknai.
kita ada di depan Ka'bah. Dan Allah berfirman, hendaklah kita beribadah kepada Tuhan Ka'bah. Bukan menyembah, tapi menyembah Tuhannya. Terkait perintah di ayat 3, sehingga dipahami karena kebiasaan yang merupakan nikmat Allah. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu bepergian, ya kan, pada saat musim dingin dan musim panas. Kebiasaan itu selayaknya mereka beribadah kepada Allah. Bermakna takjub, ya. Takjub, ya. Aneh gitu loh. Heran, aneh sama orang-orang Quraisy. Allah dikasih aman, Allah dikasih makan, tapi mereka kufur, kan aneh. Maka bersyukur kita jadi orang Indonesia, Bu, ya, Masya Allah, ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman, hati kita itu lembut. Nanti kita lihat bagaimana orang yang lembut itu mudah untuk beribadah. Beda dengan hatinya keras. Heranlah kalian bagaimana mereka bisa tetap ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah banyak memberi nikmat yang banyak, seperti nikmat perjalanan. Bisa jalan nggak kalau mereka nggak makan? Nggak bisa. Allah kasih makan, Allah kasih aman. Kira-kira kalau perjalanannya nggak aman, bisa jalan nggak? Nggak. Ibu jalan-jalan jam 3 pagi, ada begal, udah tahu ada begal, jadi keluar nggak? Nggak berani keluar. Makanya, ilaf terambil dari kata alafa, berasal dari alifa, terbiasa, jinak, harmonis. Makna terkandung kata dari ilaf ini kita sekalian belajar tafsir, ya, tafsir surat Quraisy. Makna terkandung kata dari ilaf, lembut. Nah, tadi saya nyebut lembut, ya. Selayaknya orang-orang Quraisy menjadi lembut hati mereka. Selayaknya orang-orang Quraisy menjadi lembut hati mereka dengan banyaknya nikmat Allah yang ada pada mereka. Jadi ketika Allah kasih nikmat yang banyak, pantasnya hatinya lembut. Ibu, ya, Bu, kalau ibu udah dikasih duit banyak, makan tinggal makan, mau apa aja ada, masih mikirin yang lain nggak? Apa mikirin itu? Ibadah aja, ibadah, ya Allah. Kenapa masih ada orang yang mikirin yang lain? Karena mungkin masih merasa kurang. Merasa, ya. Kadang-kadang ada orang cukup tapi merasa kurang. Nah, ini kata-kata merasanya yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita merasa cukup, insya Allah ibadah kita tenang, hati kita tenang. Hikmah hati yang lembut memudahkan peribadahan. Hati yang lembut itu akan mudah. Yuk kita ngaji, kalau hatinya lembut ngaji nggak? Ngaji, kan? Yuk ngaji, kalau hatinya keras, enggak, panas gerah, kan? Makna li'ila fi Quraisy dengan menggunakan lam bermakna takjub, ya, heran, aneh, dan ilah bermakna lembut. Mereka sudah banyak maksiat. Siapa tadi mereka? Orang Quraisy. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap ingin melembutkan mereka. Quraisy berasal dari kata at-taqarrus, keterhimpunan. Awalnya mereka terpecah belah, kemudian berhimpun menjadi satu, kompak. Korosha, berusaha atau mencari. Mereka
adalah mereka adalah kelompok atau kaum pedagang yang ulek, gigih. Kirsh artinya ikan hiu. Sebagaimana dialami oleh An-Nadhr bin Kinana ila fihim rihlatasyita wassoyf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan juga pada musim panas. Ila fihim diulang kata ilaf untuk menekankan. Ya tadi yang pertama li'ilan, ya kan? Li'ilan. Yang kedua ila, diulang lagi kata-katanya, ya. Yang bermakna tadi ya, ada yang lembut, ada yang ini takjub, ya. Diulang kata ilaf untuk menekankan. Dua kata yang sama kalau diulang berarti itu penekanan, penegasan. Kalau bahasa Sundanya itu highlight, ya. Bahasa mana itu? Ya. Dari yang umum ke yang lebih khusus. Canggih banget bahasa Sundanya highlight, gitu. Dari nikmat yang bersifat umum ke nikmat yang lebih khusus. Rihlah, berdagang ke negeri lain. Jadi mereka, kalau kita kan jalan-jalan ngabisin duit, nah mereka jalan-jalan dapat duit. Masya Allah. Rihlatasyita iwassoyf. Rihlatasyita iwassoyf. Syita itu winter. Apa tadi? Winter itu musim? Musim dingin. Nah, ketika winter, waktu musim dingin, mereka ke Yaman. Winter bahasa mana lagi tuh? Bahasa Sunda juga kan? Syita itu winter, mereka perginya ke Yaman. Oke, as-soyf itu summer. Summer itu musim panas. Kami liburan tuh waktu musim panas tuh libur. Kuliahnya libur, kan? Nah berangkat, mereka pergi ke Syam. Didahulukan winter dengan keadaannya, musim dingin dengan keadaannya, karena surat ini lebih menekankan pada faktor kesejahteraan. Enak musim panas atau musim dingin? Dingin. Ya Allah, kalau dalam rumah enak masih ada AC, tapi kalau di luar itu udah kayak apa? Panasnya itu sampai 45 derajat. 45 derajat. Bahkan ada yang sampai 50 derajat. Itu setengah matang, Bu. Setengah matang. Indonesia enak banget. Enak. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Itu cuacanya sampai 25 derajat. Ya, kalau malam itu 25 derajat. Di Jakarta air wudhu kita itu udah kayak air di puncak. Coba deh ibu bangun jam 3 ya kan, atau ya wudhu dingin. Karena torangnya itu kesiramnya dari siang sampai sore, semalam terasa banget ya, dingin ya. Air kita, air Jakarta itu, Masya Allah. Didahulukan winter dengan keadaannya karena surat ini lebih menekankan kepada faktor kesejahteraan. Faktor keamanan dibicarakan dalam surat Al-Fil. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Falyabudu, jadi ibadah itu tanda syukur. Tanda syukur. Orang yang beribadah berarti dia bersyukur. Bersyukur adalah konsekuensi nikmat. Dapat nikmat, kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum.
apabila kalian Anda semua bersyukur, niscaya Allah akan tambah. Apa yang ditambah? Nikmat. Wala in kafartum inna azabi, kalau kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bersyukur adalah konsekuensi nikmat. Sebaik-baik cara bersyukur adalah dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penghambaan. Betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ditakuti, enggak ada yang enggak ditakuti, enggak juga ditaati. Allah yang mutlak ya. Ditaati, ditakuti dan diibadahi. Rabb hadzal bait. Apa tadi Rabb hadzal bait? Ya. Tuhan pemilik rumah atau Ka'bah. Untuk mengingatkan mereka bahwa karena rumah inilah kedudukan mereka menjadi tinggi. Coba tuh nggak ada Ka'bah. Pada haji nggak kita ke sono? Agak. Kemana? Tawafnya. Kalau nggak ada Ka'bah, tawafnya di mana? Tanah Abang. Kan tawaf ngider-ngider Tanah Abang kan? Sering ke pasar Bu? Bu? Sering ke pasar? Baca doa masuk pasar ya Bu ya? Baik pasar tradisional, pasar online maupun pasar modern. Hah? Doanya apa? Nah, lihat doa masuk pasar di YouTube saya. Siapa yang udah subscribe? Udah ya. Saya lagi ingin lagi kita rumah untuk beribadah kepada Allah, inilah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Rumah untuk peribadahan kepada Allah, inilah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dulu berdoa agar mereka diberikan keamanan dan kesejahteraan. Tinggalnya mereka di dekat rumah Allah seharusnya menjadikan mereka orang yang paling dahulu menyembahnya. Ya kan? Logikanya begitu ya. Tetangga masjid tidak ke masjid aneh. Kan gitu. Tetangga musola nggak ke musola aneh. Nah ini orang paling dekat sama Ka'bah tapi nggak beriman sama Allah, aneh. Kenyataannya mereka menyembah selain Allah. Apa yang mereka sembah? Berhala. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menyalahi ajaran pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ini adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim yang tadi 102. Jadi Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Baqarah 126, Allah jawab langsung di surat Quraisy. Disebutkan lapar dulu karena secara umum surat ini berbicara tentang kesejahteraan dibanding keamanan. Bu, ada orang hidup aman tapi lapar, nyaman nggak? Enggak. Mending mana dulu, kenyang atau aman?
Dua-duanya saya. Oh, yang milih dua-duanya. Salah satu, Ustaz. Keamanan dibicarakan dalam surat Al-Fil. Begitulah ketika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ila fihim rihlatas syita was-sayf. Disebutkan winter dulu, di mana winter lebih terkait rasa. Summer disebut setelahnya, di mana summer terkait ke. Kenyataannya di Mekah tidak ada sawah. Ada nggak Bu? Kebun? Nggak ada sawah, nggak ada ladang, nggak ada kebun. Kenyataannya juga bahwa mereka sangat lemah dan tidak bisa melindungi diri sendiri. Terlihat saat penyerangan Abraha. Ketika Abraha dengan pasukan bergajah datang, bisa ngelawan nggak mereka? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sepatutnya mereka bersyukur dan menyembah Allah, karena yang menghancurkan Abraha dan pasukan bergajah siapa? Allah. Ya Allah, itu jelas-jelas banget yo. Dan itu pelajaran juga buat kita ya Bu ya. Mengingat keamanan dan rezeki mereka yang berlimpah itu berkat doa Nabi Ibrahim. Dan mereka tahu dekat Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Apa tuh maqam Bu? Ya, tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun. Jadi orang Quraisy tahu nggak ada maqam Ibrahim? Tahu, sampai sekarang masih ada. Terlebih Nabi Ibrahim alaihissalam meminta itu semua untuk mukmin saja. Tapi Allah berkehendak merahmati mereka semua. Luar biasa rahmat Allah. 3 kunci pembangunan sebuah negeri, Bu. Kalau negeri pengen sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya ada 3, keamanan. Ya kan? Negeri itu aman. Kalau negerinya aman, enak kan negerinya? Nggak ada begal, nggak ada rampok, nggak ada maling, nggak ada pembunuhan, nggak ada tawuran. Mantap itu, ya kan? Aman, sejahtera. Yang kedua, kesejahteraan, welfare, bahasa apa tadi Sundanya ya, sejahtera. Hidupnya pertama aman, kedua sejahtera. Mau apa aja, mau umroh, mau nikahin anak, mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan sekarang punya halan-halan, healing ya, mau healing bisa, mau ngapain aja ada, sejahtera. Dan yang ketiga spiritual, keamanan, kesejahteraan dan spiritual. Spiritual apa itu? Keberagamaan. Kalau orang nggak punya agama, nggak taat sama Allah, walaupun aman, walaupun sejahtera, tapi nggak lengkap. Nggak lengkap. Karena yang bikin aman siapa? Allah. Yang bikin sejahtera siapa? Allah. Maka spiritual itu perlu. Ruh maknawi kita, hati kita harus dekat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya baru klop. Udah aman, sejahtera, taat pula. Kita lihat sekarang orang di Mekah, aman nggak? Sejahtera nggak? Taat nggak? Masya Allah. Ada azan, toko tutup doang pakai kain, hilang nggak?
Masya Allah. Enak nggak? Makin kaya apa makin kaya mereka? Makin kaya. Ya Allah. Kita lihat ya. Kita lihat pendapatan per kapita. Apa? Penduduk Mekah apa? Ini Mekah ya. 2002. Sabaraha ta. 29. PDB produk domestik bruto per kapita di Arab Saudi diperkirakan mencapai 29,51 ribu US dollar. Tah, sabaraha itu kalau di Indonesia ini 29,51 ribu US dollar. 29, kita ngitung orang, duit orang ya. 29, berapa tadi? 51 USD. USD naon? Dolar Amerika. Hah? Ustadz Syafri Delon, ya Allah. YouTube saya tuh USD. Ustadz Syafri Delon. Bisa aja. Bisa aja. USD tu IDR ya, tu IDR. Berapa tuh? Triliun. Hah? Nggak ngerti saya hitungnya ini. Pokoknya banyak dosa. Berapa bu? Banyak dah. Kamar. 4 miliar 455 juta 178. Triliun tadi. Hah? 4 miliar 455 juta 178. Ribunya di ribu 50 rupiah. Masya Allah. Nah, sekarang tinggal iuran 5.271 85 juta 85 juta. Ini rata-rata 85 juta. Yang ini tadi 4 miliar. Bainas sama wasumur. Ya. Ya itu. Mudah-mudahan Allah sejahterakan kita. Amin ya Allah. Dan mohon maaf 85 juta itu juga nggak semua orang punya penghasilan segini ya. Benar apa benar? Nah, baik, kemana tadi? 4 bilang. Lanjut ya. Kayaknya udah habis deh. Tuh benar kan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah memudahkan kita menggapai ampunan dan ridhonya. Amin. Ya Allah ya Rabbal